Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Azara. Saya akan menjelaskan remedial fisika saya mengenai vektor, kinematika gerak, dan dinamika gerak. Di sini remedialnya kita membuat masing-masing 2 soal dari vektor, kinematika gerak, dan dinamika gerak tersebut. Baik. Yang pertama ialah soal mengenai vektor. Hitunglah besar resultan dari kedua vektor dari gambar di samping tersebut. Yang F pertama ialah 40 Newton, F kedua ialah 50 Newton dengan sudut 30 derajat. Oke, kita akan menjawabnya. Jadi, rumus resultan ialah akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Jadi kita masukkan semua angka-angka dari F1 dan F2, di mana akar 40 pangkat 2 ditambah 50 pangkat 2 ditambah 2 dikali 40 dikali 50 cos 30 derajat. Cos 30 derajat kita ketahui ialah setengah akar 3. Jadi kita masuk 40 akar pangkat 2 ialah 1600, 50 pangkat 2 ialah 2500 ditambahkan dengan 2 dikali 40 dikali 50 menghasilkan 4000 dan dikali setengah akar 3. Karena 4000 bisa dibagikan dengan 2, kita coret. 40 dicoret dengan 2 menghasilkan 2000. Jadi 4100 ditambah 2000 dikali akar 3. Akar 3 kita dapat bahwa sama dengan 1,7. 4100 ditambah 2000 dikali 1,7 menghasilkan 7500. Kita keluari menjadi akar, resultannya ialah 86,6 Newton. Kita masuk ke latihan kedua mengenai vektor. Diketahui besar komponen faktor gaya F pada arah vertikal adalah 4 Newton dan 3 Newton. Tentukan besar vektor gaya F tersebut. Fx-nya ialah 4 Newton, Fy-nya 3 Newton, dan ditanya ialah F. Jawabannya ialah kita masukin rumus gaya normal sama dengan akar Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ialah menghasilkan akar 25. Jadi gaya normalnya ialah 5 Newton. Saya akan masuk ke soal nomor 3, ialah mengenai kinematika gerak. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tiba-tiba direm sehingga dalam waktu 6 sekon kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Kemudian berhenti. Hitung A. Waktu yang diperlukan mobil dari saat direm hingga berhenti. B. Jarak yang ditempuh mobil dari saat direm hingga berhenti. Baik, kita akan menjawab soal berikut ialah kita ketahui A itu ialah kecepatan awalnya ialah 50 meter per sekon dengan waktu 6 sekon. Kecepatan tengahnya yaitu B 20 meter per sekon dan diakhiri dengan berhenti. Dari A ke B waktunya ialah Ft sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kecepatan awalnya ialah 20 dan V0-nya adalah 50 dengan A yang akan kita cari dikali dengan 6. Jadi 50 itu dikurang dengan 30 karena di situ 50-nya plus dipindahin menjadi minus dan hasilnya minus 30 sama dengan 6 dikali A. Jadi A sama dengan minus 5 M per S pangkat 2. A-nya telah diketahui, jadi kita mencari waktu B ke C. Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T0 sama dengan 20 ditambah minus 5 dikali T menghasilkan 20 per 5 sama dengan 4 detik. Karena waktu awal sudah diketahui ialah 6
dan waktu tambahnya adalah 4. Jadi waktu totalnya ialah 6 tambah 4 sama dengan dipindahin 10 menjadi M per S. minus, Jadi kita dan akan hasilnya mencari minus jarak 30 dari direct sama hingga dengan berhenti 6 dikali A. ke B itu Jadi A sama ialah dengan S minus sama dengan 5 final dikali T M ditambah per S setengah pangkat 2. dikali A dikali T pangkat 2. Finalnya ialah 50 dikali 6 ditambah setengah, A-nya ialah minus 5 dikali 6 pangkat 2 menghasilkan 300 dikurang 90, dan hasilnya ialah 210 meter. Jadi kita cari jarak dari B ke C. Sama dengan final dikali T ditambah setengah dikali A ditambah 2 pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 20 kali 4 ditambah setengah dikali minus 5 dikali 4 pangkat 2 menghasilkan 80 dikurang 40, dan hasilnya ialah 40 meter. Jadi jarak totalnya ialah 250 meter. Kita masuk ke soal kedua tentang kinematika gerak. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal sebesar 100 meter per sekon, sudut 45 derajat terhadap arah. Jika percepatan di tempat 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah waktu yang peluru butuhkan untuk mencapai maksimal? Diketahui finalnya 100 meter per sekon, sudutnya 45 derajat, dan gravitasinya 10 meter per sekon. Ditanya tinggi maksimalnya, waktu maksimalnya, dengan rumus final dikali sin theta per gravitasi 100 dikali sin 45 derajat sama dengan 10 menghasilkan jawaban 5 akar 2. Kita masuk ke soal dinamika gerak. Sebuah balok bermasa 20 kg berada di atas lantai mendatar kasar dengan US-nya 0,6 dan UK-nya 0,3. Kemudian balok ditarik gaya sebesar mendatar gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Tentukan gaya gesek yang dirasakan balok jika gaya normalnya 100 Newton. Jadi rumus dari F gaya gesek statis ialah U dikali N. Karena N-nya kita belum diketahui, kita akan mencari N. N sama dengan, karena W sama dengan M dikali G, kita masukkan rumus M kali G. M-nya 20 dikali 10 ialah 200. Kita dapat gaya normalnya 200 Newton. Jadi kita masukkan rumus gerak gaya gesek statis US dikali N. US-nya 0,6 dikali 200 sama dengan 120 Newton. Masuk ke soal kedua dari dinamika gerak. Sebuah benda yang bermasa 5 kg berada di suatu permukaan dengan koefisien gaya gesek statis 0,8 dan gaya kinetiknya 0,6. Jika gravitasi 9,8 M per S pangkat 2, tentukan A gaya normal, B gaya gesek statis, dan C gaya gesek kinetik yang bekerja pada benda tersebut. Diketahui M-nya 5 kg, US-nya 0,8, UK-nya 0,6, dan gravitasi 9,8 meter per sekon. Ditanya gaya normal, gaya statis, gesek, sama gaya kinetika. A besarnya gaya normal pada benda sama dengan besar gaya berat. Jadi rumusnya N sama dengan W sama dengan M kali G. M-nya 5, G-nya 9,8 dikali menghasilkan 49 Newton. Jadi kita masuk ke yang B, gaya gesek statis, US dikali Newton, 0,8 dikali 49 menghasilkan 39,2 Newton. Yang C, gaya gesek kinetik, UK dikali N, 0,6 dikali 49 menghasilkan 29,4 Newton. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.